Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto disebut-sebut akan membuat DPR menjadi lebih bertaji ke depannya. Apalagi Gibran berasal dari PDI Perjuangan yang sudah terlebih dahulu mencalonkan Ganjar Pranowo. Tak heran jika majunya Gibran dinilai sebagai bukti jika Megawati dan Jokowi sudah pecah kongsi. Ini tentu akan mempengaruhi peta koalisi di dalam parlemen. Beberapa pengamat mengatakan setidaknya saat ini ada 60% kursi oposisi yang ada di parlemen. Dengan kursi yang sebesar itu, analisa Aiskrim mengatakan bahwa pintu impeachment terbuka lebar. Ini menjadi semacam harapan baru. Pasalnya, selama ini DPR dinilai tumpul karena hanya membebek pada apa yang dikatakan pemerintah, sehingga nyaris tidak bisa dibedakan mana eksekutif, mana legislatif. Kedua lembaga ini seperti seia sekata dalam banyak hal. Lantas, hal positif apa yang bisa kita dapatkan jika oposisi di parlemen kuat? Yuk kita diskusikan di sini. Teman-teman, istilah politik yang sering kita dengar seperti koalisi dan oposisi sedang menjadi istilah politik yang populer. Terlebih saat ini ketika dunia politik sedang hangat-hangatnya diperbincangkan berkaitan dengan pemilu yang akan berlangsung pada bulan Februari 2024 yang akan datang. Dalam dunia politik yang sifatnya dinamis, para politikus akan susah ditebak oleh masyarakat umum, terutama berkaitan dengan pergerakan dan manuver politiknya. Namun, sebagai masyarakat yang juga memiliki hak pilih pada pemilu mendatang, kita juga perlu menganalisis para pelaku politik sampai partai yang bersangkutan. Di antara bentuk relasi antara sesama politikus sebelum atau pasca pemilu, persaingan antar kubu akan identik dengan istilah koalisi atau oposisi. Apa itu koalisi? Koalisi adalah aliansi atau persekutuan antara dua atau lebih partai politik, kelompok atau entitas politik yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama untuk membentuk mayoritas dalam sebuah parlemen atau badan legislatif. Koalisi politik biasanya terbentuk ketika tidak ada partai atau kelompok yang memiliki mayoritas yang cukup dalam sebuah pemilihan, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Tujuan utama dari sebuah koalisi politik adalah untuk mencapai mayoritas suara, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan dan atau memiliki pengaruh politik yang signifikan. Biasanya, koalisi terbentuk setelah pemilihan, ketika partai atau kelompok yang berpartisipasi dalam pemilu mengadakan negosiasi untuk membangun kesepakatan tentang bagaimana mereka akan bekerja bersama dan membagi tanggung jawab dalam pemerintahan. Tetapi juga, koalisi tidak menutup kemungkinan dilakukan sebelum Pilpres, seperti yang kita lihat sekarang, berkoalisi untuk mengusung pasangan capres atau cawapres. Sedangkan oposisi merupakan kebalikan dari koalisi. Oposisi adalah kelompok atau partai politik yang berada dalam peran yang berlawanan dengan partai atau pemerintahan yang sedang berkuasa. Oposisi berfungsi untuk mengkritik dan memantau kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa, serta menawarkan alternatif politik dan kebijakan yang berbeda. Mereka tidak hanya memiliki kontrol penuh atas pemerintahan, tetapi juga memainkan peran penting dalam sistem demokratis dengan menyuarakan pandangan yang berbeda dan menjaga pertanggungjawaban pemerintah. Sayangnya, dalam beberapa tahun ini, kita tidak melihat adanya oposisi yang bertaji di dalam DPR. Bahkan beberapa di antara kita merindukan adanya oposisi yang kuat. Misalnya, seperti yang pernah diperlihatkan dengan adanya anggota DPR dari partai tertentu yang menangis ketika harga BBM naik. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu begitu ya. Saat itu, partai politik ini sedang menjadi oposisi. Tetapi giliran berkuasa justru melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah ditentangnya, dengan memberikan dukungan terhadap pencabutan subsidi. Adanya oposisi yang kuat dalam sistem politik memiliki dampak positif yang penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan pertanggungjawaban pemerintah. Beberapa dampak positif tersebut antara lain, yang pertama, adanya pengawasan terhadap pemerintah. Oposisi yang kuat berperan sebagai mekanisme pengawasan bagi kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengkritik dan meninjau tindakan dan kebijakan pemerintah dengan cermat, memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan hukum. Yang kedua, menghadirkan alternatif kebijakan. Oposisi seringkali mengusulkan alternatif kebijakan yang berbeda dari yang diusulkan oleh pemerintah. Ini memungkinkan rakyat untuk melihat berbagai opsi kebijakan dan mendorong kompetisi ide dan inovasi dalam pengembangan kebijakan. Yang ketiga, mendorong transparansi. Oposisi yang kuat dapat mendorong pemerintahan untuk lebih transparan dalam tindakan mereka. Dalam hal ini, oposisi dapat menekan pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan politik. Yang keempat, membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Oposisi berperan dalam menghambat potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Ketika pemerintah bertindak dengan cara yang tidak sesuai atau melanggar hukum, oposisi dapat meninjau dan melakukan investigasi lebih lanjut. Yang kelima, menghadirkan representasi yang lebih baik. Dengan oposisi yang kuat, yang tidak sepakat dengan pemerintah masih memiliki suara yang didengar dalam proses politik.
Oposisi memastikan bahwa berbagai pandangannya dan preferensi pemilih direpresentasikan di dalam lembaga legislatif. Yang keenam, mendorong pertanggungjawaban. Oposisi yang aktif akan mendorong pertanggungjawaban pemerintah. Mereka dapat mengajukan pertanyaan dan tuntutan untuk pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah, sehingga pemerintah harus memberikan alasan yang kuat terkait dengan kebijakan dan keputusan yang mereka buat. Dan kemudian yang terakhir, menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam sistem politik yang mengandalkan prinsip pembagian kekuasaan, oposisi berperan dalam menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintah. Mereka membantu untuk menghindari konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu pihak. Dengan demikian, oposisi yang kuat adalah bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat, karena akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga transparansi, dan mendorong pertanggungjawaban pemerintah. Oposisi yang kuat juga memberikan alternatif politik yang sehat, yang dapat membantu pemilih membuat keputusan yang lebih baik dan mempromosikan diskusi yang lebih mendalam tentang kebijakan publik. Oposisi yang kuat dapat mendorong proses impeachment atau pemakzulan yang dilakukan secara konstitusional, terlebih jika presiden tidak menjalankan apa yang menjadi mandat konstitusi, di mana impeachment adalah proses hukum yang digunakan untuk mencabut jabatan pejabat pemerintah, termasuk presiden atau kepala negara, yang telah melakukan pelanggaran serius atau tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam kaitan dengan itu, oposisi yang kuat dapat mendesak untuk penyelidikan parlementer atau independen atas tindakan yang dianggap melanggar hukum atau etika oleh pejabat pemerintah. Penyelidikan tersebut dapat mengungkapkan bukti-bukti yang mendukung untuk terjadinya pemakzulan. Banyak yang memahami bahwa impeachment merupakan turunnya atau berhentinya atau dipecatnya presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Tetapi sesungguhnya, arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan, sehingga impeachment lebih menitik beratkan pada prosesnya. Impeachment tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Di Indonesia, proses impeachment melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR, di mana DPR melalui hak pengawasan yang melakukan proses investigasi atas dugaan-dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses di DPR selesai, di mana rapat paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan tindakan yang tergolong dalam alasan untuk melakukan impeachment, maka putusan rapat paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum akhirnya proses impeachment ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mendapatkan kata akhir terhadap nasib dari presiden dan atau wakil presiden itu. Jadi jelas, di sini DPR memegang kunci penting. Dengan kata lain, saya mau bilang, inilah saatnya bagi DPR untuk melakukan legislative review dengan sungguh-sungguh untuk mengkoreksi kebijakan atau regulasi yang merugikan rakyat. Selagi posisi koalisi dari capres atau cawapres yang sejalan dengan Presiden Jokowi tidak lebih besar. Tetapi jika itu pun tidak dilakukan, nampaknya kita memang tidak bisa berharap banyak dari DPR yang sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Karya Sayono. Sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya.